Seperti seorang ayah yang tak pernah melupakan anak-anaknya, Shin Tae-yong tiba-tiba muncul di Liga Thailand. Ia menyaksikan langsung duel dua mantan anak asuh kesayangannya, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, yang kini berkarir di negeri Gajah Putih. Momen penuh nostalgia itu pun terekam kamera dan langsung viral di media sosial. Dan yang lebih menarik, supporter Australia akhirnya kena karma. Setelah dulu menghina rumput stadion GBK yang menyebut mirip kandang sapi, kini stadion mereka sendiri justru bermasalah. Lapangan Sydney Alliance Stadium, venue laga Australia versus Indonesia nanti, dikritik oleh berbagai pihak. Lantas seperti apakah cerita jelang duel panas Australia versus Indonesia? Mari kita ungkap semuanya di video ini. Di tengah panasnya persiapan menuju duel besar melawan Australia, Shin Tae-yong tiba-tiba muncul di tribun Liga Thailand. Pelatih membawa timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia ini menyaksikan laga Port FC versus Bangkok United yang mempertemukan dua anak emasnya Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Tak hanya sekedar menonton, ST benar-benar hadir seperti sosok ayah yang bangga melihat perkembangan anak-anaknya. Momen itu semakin haru ketika selesai laga, STY turun ke lapangan dan berbincang langsung dengan Arhan dan Asnawi. Percakapan mereka yang hangat terekam kamera dan langsung viral di media sosial. Ya, banyak yang melihat pertemuan ini sebagai momen restu dan doa. Layaknya seorang ayah yang melepas anak-anaknya menuju tantangan besar. STY seolah memberikan restu bagi Arhan dan Asnawi untuk melancarkan perjuangan timnas di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Namun, takdir berkata lain. Arhan mendapatkan panggilan timnas sedangkan Asnawi tidak. Posisi bek kanan yang dulu ia kuasai, kini diperebutkan oleh nama-nama besar seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliana Reinders. Meskipun begitu, Asnawi tetap menunjukkan jiwa besar, tetap mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Go big for Indonesia, tulis Asnawi pada salah satu postingan IG-nya. Setelah laga itu, Arhan langsung terbang ke Sydney bergabung dengan pemain timnas lainnya. Beralih terbang ke Australia, saat puluhan supporter Indonesia berkumpul di Bandara Sydney. Semua mata tertuju pada satu hal, menunggu kedatangan Justin Hubner dan Tom Hyer. Ya, kini mereka akan kembali merasakan atmosfer luar biasa supporter Indonesia, meskipun laga dimainkan di kandang sendiri. Karena diketahui, sudah ada sekitar 4.000 tiket dipegang supporter Indonesia dan telah disiapkan Korea khusus di Tribun Selatan. Sekarang pergi melihat kesiapan Australia. Terlihat kondisi lapangan yang jauh dari kata ideal. Supporter Australia yang pernah menghina kondisi rumput Stadion GBK dengan sebutan kandang sapi, kini harus menelan ludah sendiri. Lapangan yang akan digunakan untuk laga Australia versus Indonesia justru dalam kondisi yang jauh dari kata ideal. Seperti yang diakui langsung oleh pelatih Australia, Tony Popovic, saat konferensi pers jika rumput di Stadion Sydney tidak dalam kondisi terbaik. I wasn't out there, but the coaches went out to watch the game last night, and we just have to adapt and deal with that. And I'm sure the people at the stadium. Ya, bukan cuma tampilan rumput yang buruk, laporan dari laga terbaru Sydney FC versus Wellington Phoenix memperlihatkan lapangan yang bermasalah. Mulai dari lapangan penuh tambalan, permukaan tidak rata, hingga warna berbeda seperti tanah yang terlihat jelas di area kiper. Ini benar-benar bertolak belakang dengan komentar pedas supporter Australia sebelumnya yang sempat menghina GBK tanpa melihat kondisi kandang sendiri. Menyajikan kandang sapi untuk pertandingan sepak bola internasional, kasihan sekali dan sama sekali tidak bisa diterima, kata seorang supporter Australia dengan akun Proper Mike 5900 di media sosial saat mengomentari kondisi rumput GBK beberapa bulan lalu. Namun kini justru stadion mereka sendiri yang memiliki masalah yang sama, bahkan lebih buruk. Menurutmu bagaimana dengan kondisi lapangan Sydney saat ini dengan performa permainan timnas nanti? Ya, terlepas dari hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti kondisi lapangan yang kurang ideal, semoga timnas Indonesia tetap mampu tampil maksimal dan membawa pulang poin penting dari Australia.
Saat ini para punggawa Garuda sudah mulai berdatangan ke Australia. Justin Hubner dan Tom Haye telah lebih dulu mendarat di Sydney, disusul rombongan dari Jakarta serta para pemain abroad lainnya. Namun ada kabar kurang mengenakan. Egy Maulana Fikri dan Rafael Strijk tidak ikut terbang ke Sydney. Egy dipastikan absen karena cedera meskipun sebelumnya masuk dalam daftar pemanggilan timnas. Sementara itu, Strijk tidak ikut terbang ke Australia karena sudah berada di Australia lebih dulu mengingat ia bermain di A-League. Kini hanya tinggal menghitung hari menuju laga besar. Waktu persiapan timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert sangat singkat, hanya 1-2 hari efektif latihan bersama. Meskipun begitu, tim kepelatihan Patrick Kluivert telah mempersiapkan strategi dengan matang. Dengan segala keterbatasan waktu, semoga Indonesia tetap mampu meraih hasil positif dan semakin dekat dengan impian lolos ke Piala Dunia.